Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di saat Nyanyuk Amber kewalahan menghadapi iblis sesat jalan hidup, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Siapakah sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sahabatku, tua bangka ompong, siapa yang berani mencelakaimu? Mendadak satu seruan keras terdengar. Bersamaan dengan itu berkiblat sinar putih menyilaukan mata. Hawa panas luar biasa menebar. Iblis sesat jalan hidup terpental 6 langkah. Sesaat tubuhnya tergontai-gontai, tapi dia tidak mengalami cedera apa-apa. Sebaliknya, bangunan bambu di belakangnya yang sepertiganya telah dimakan api hancur lebur berantakan kena sambaran sinar putih perak tadi. 3 orang sama-sama terheran-heran. Pertama, tentu saja si iblis sesat jalan hidup. Selain heran, juga terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba. Meskipun tubuhnya tidak cedera, tetapi sinar putih panas menyilaukan tadi sanggup membuatnya terpental. Yang kedua adalah Nyanyuk Amber. Orang tua ini heran, tak menyangka kalau ketika ajal sudah di depan mata, ternyata masih ada uluran tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Dan orang yang ketiga adalah dia yang barusan berkelebat muncul di tempat itu, yakni bukan lain Pendekar 212 Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede. Selama malang melintang dalam dunia persilatan, jika tidak menghadapi lawan tangguh, tak akan dia melepaskan pukulan sinar matahari. Dan jika sekali pukulan itu dilepaskan, maka korban akan jatuh tergelimpang. Tapi adalah luar biasa bahwa sosok tubuh penuh cacat dengan wajah seangker iblis itu tidak cedera seujung rambut pun. Padahal jelas pukulan sinar matahari tadi tepat menghantam tubuhnya hingga terpental. Bahkan selendang hitam berbunga kuning emas di bahunya tidak bergeming sedikit pun. Parah, kau rupanya, bentak iblis sesat jalan hidup. Setan alas ini mengenaliku. Siapa dia sebenarnya? Membatin Wiro. Kau muncul sendiri di sini hingga tak susah-susah aku mencarimu. Utang nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, dosa dibayar dosa. Tentu saja dia tidak mengenali siapa sebenarnya manusia di hadapannya itu. Bagus, kau sudah muncul tanpa dicari, berarti tak perlu membuang-buang waktu. Kalian berdua memang layak mampus berbarengan di tempat ini. Kalau bukannya setan, kau tentu iblis kejadian, ujar Wiro menyaut ucapan iblis sesat jalan hidup. Nyanyuk Amber diam-diam merasa bersyukur atas munculnya Wiro yang memang sudah lama ditunggu-tunggunya. Namun dia merasa perlu memberitahu. Maka dengan mempergunakan ilmu mengiangkan suara, dia berkata pada Pendekar 212. Wiro, hati-hati. Makhluk yang di hadapanmu adalah iblis sesat jalan hidup. Ilmunya tinggi dan dia kebal terhadap segala macam pukulan maupun senjata. Dia tidak bisa dibikin mati. Karena sebelumnya tidak pernah mendengar tentang makhluk bernama iblis sesat jalan hidup ini, maka Wiro tentu saja tidak dapat mempercayai kata-kata orang tua itu. Mana ada makhluk hidup yang tidak dapat mati. Mengetahui bagaimana jalan pikiran Wiro,
maka Nyanyuk Amber kembali kirimkan suaranya ke si pendekar. Iblis itu adalah penjelmaan Raja Rencong yang mati setahun silam. Makin tak mengerti pendekar kita jadinya. Dulu, dia sendiri bersama-sama puluhan tokoh silat mencincang Raja Rencong di arena Topan Utara. Kini, dia akan makhluk hidup bertubuh dan berwajah seseram ini. Sebelum dia sempat berpikir lebih lama, di hadapannya iblis sesat jalan hidup hentikan 5 jari tangan kanannya. 5 sinar hitam pekat dan panas menggebu-gebu. Hah? Ilmu kuku api? Seru Wiro dalam hati. Memang keparat itu rupanya. Untuk kedua kalinya, Wiro lepaskan pukulan sinar matahari guna menakis ilmu kuku api. Sinar putih dan sinar hitam saling baku hantam di udara. Mengeluarkan suara berdentum yang disertai kilapan sinar api amat mengerikan. Ranting dan cabang serta daun-daun pepohonan yang ada di sekitar situ hangus kehitaman. Nyanyuk Amber leletkan lidah. Hawa panas terasa menjalar sampai ke tubuhnya. Jengkel melihat pukulan saktinya tidak mempan, maka pendekar 212 Wiro Sableng cabut kapak maut naga geni 212. Sring! Suara seperti ribuan tahun mengamuk memenuhi udara ketika senjata mustika sakti itu berkelebat ke arah iblis sesat jalan hidup. Ya! Yang diserang tegak tak bergerak, bersikap menantang dan sunggingkan senyum mengejek. Malah berkata, "Pilih bagian tubuhku yang empuk, anak muda." Mata kapak naga geni 212 menghantam dada iblis sesat jalan hidup. Tak ampun lagi, tubuhnya terpental lalu jatuh duduk. Tapi di lain kejap, dia sudah bangkit berdiri kembali tanpa cedera sedikit pun. Kejut Wiro Sableng bukan alang kepalang. Ilmu apakah yang kini dimiliki Raja Rencong hingga senjata saktinya tidak mempan sama sekali? Hampir tak percaya dia pandangi kapak di tangannya. Hah? Di depannya terdengar suara tawa paro iblis sesat jalan hidup. Aku pernah kau bunuh, sekarang kau ganti menemui kematian. Arwahmu sudah lama ditunggu arwahku. Iblis sesat jalan hidup melangkah mendekati Wiro. Tangan kanan terpentang seperti hendak mencengkram. Wiro tebaskan kapak saktinya. Kembali kapak itu menghantam dan tidak berdaya. Gila, maki Wiro. Sebelum lawan datang lebih dekat, pendekar ini cepat menghantam dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Seperti tadi, iblis sesat jalan hidup hanya terpental jatuh, bangkit berdiri dan mendatangin Wiro kembali. Penasaran, Boris Sinto Gendeng hantamkan kapak saktinya sekali lagi. Ya! Kali ini, batok kepala iblis sesat jalan hidup yang diarahkannya. Kalau dulu senjata itu sempat membelah kepala Raja Rencong, maka sekali ini hanya mengeluarkan suara bergedebuk dan ternyata kepala itu pun tak mempan di kapak. Wiro, kita harus cepat menyingkir dari sini. Walaupun kita sanggup menghajarnya sampai 1000 jurus, tapi dia tak akan dapat dimatikan. Sebaliknya, kita akan kehabisan tenaga dan menjadi korbannya. Terdengar suara mengiang di telinga Wiro. Itulah suara Nyanyuk Amber. Aku tidak akan berlaku sepengecut itu. Aku yakin bangsat ini bisa dikalahkan, menjawab Wiro. Jangan tolol sebelum kita dapat memecahkan teka-teki. Kekebalannya, kita berdua bisa mati percuma di tempat ini. Lekas dukung aku dan menyingkir dari sini. Cepat! Karena menyadari memang tak mungkin melanjutkan penyerangan terhadap iblis sesat jalan hidup, mau tak mau, Wiro Sableng terpaksa mengikuti apa yang dikatakan Nyanyuk Amber. Dengan kapak tetap di tangan kanan, guna melindungi diri, Wiro sambar tubuh si orang tua dan berkelebat ke jurusan timur. Iblis sesat jalan hidup mengejar sambil lepaskan pukulan ilmu kuku api. Wiro putar kapak maut naga geni 212. Serangan lawan musnah setengah jalan, tapi manusia iblis itu terus mengejar. Hanya saja dalam ilmu lari tingkat kepandaiannya tidak dapat menandingi murid Sinto Gendeng itu. Dalam waktu singkat dia sudah tertinggal jauh. Akhirnya
Dua orang yang dikejar itu lenyap di kejauhan di antara sekelebatan pepohonan. Kalian takkan bisa lolos sekalipun lari ke ujung dunia. Tunggu saja waktunya. Sekarang lebih baik aku mencari gadis keparat itu lebih dulu. Jika dia tidak ada di sini, pasti dia sudah kembali ke pasir putih. Sang surya tampak merah membara, tanda sebentar lagi akan masuk ke titik tenggelamnya. Tanah pekuburan yang terletak di sebelah selatan pasir putih keadaannya sudah sepi. Dua jenazah telah dimakamkan. Para pengantar telah lama pergi. Hanya ada satu orang kelihatan masih duduk bersimpu di hadapan dua tumpukan tanah merah. Pakaian yang putih kotor oleh merahnya tanah liat. Orang ini adalah Pandan Suri yang tengah menghadapi makam ayah dan ibunya. Apakah Pandan Suri juga akan didatangi iblis sesat jalan hidup? Sang surya tampak merah membara, tanda sebentar lagi akan masuk ke titik tenggelamnya. Di tanah pekuburan yang terletak di sebelah selatan pasir putih, keadaannya sudah sepi. Dua jenazah telah dimakamkan. Para pengantar telah lama pergi. Hanya ada satu orang kelihatan masih duduk bersimpu di hadapan dua tumpukan tanah merah. Pakaian yang putih kotor oleh merahnya tanah liat. Orang ini adalah Pandan Suri yang tengah menghadapi makam ayah dan ibunya. Perasaan Dara ini saat itu bercampur aduk. Pertama, tentu saja rasa sedih dan duka cita yang mendalam karena kematian kedua orang tuanya. Namun sekaligus dalam hatinya juga membara dendam kesumat terhadap pelaku pembunuhan yang tidak pernah dilihatnya. Hanya didengarnya bernama iblis sesat jalan hidup. Dalam hatinya sudah bulat tekad untuk mencari manusia iblis itu guna menuntut balas. Perlahan-lahan Pandan Suri berdiri. Di saat dirasakannya harus pergi meninggalkan tempat itu, kembali air mata memercik dan meluncur di kedua pipinya. Ayah, ibu, saya harus pergi sekarang. Saya bersumpah di hadapan kubur ayah ibu untuk mencari pembunuh terkutuk itu. Saya tak akan berhenti sebelum menemui dan membunuhnya. Ketika Pandan Suri hendak mencium bagian tanah di kepala kubur ibunya, tiba-tiba di belakang terdengar suara orang menegur. Satu suara yang keras tapi parau. Pandan Suri, kau tak perlu jauh-jauh mencari pembunuh kedua orang tuamu. Orangnya sudah ada di sini. Aku orangnya. Kejut gadis itu bukan kepalang. Sejak menerima tambahan ilmu dari Nyanyuk Amber, perasaan dan pendengarannya jauh lebih tajam. Mengapa kini ada orang datang dari belakang? Dia tidak dapat mengetahuinya. Hanya ada satu jawaban. Mungkin pikiran dan perasaannya terlalu tertumpah pada nasib malang yang dihadapinya. Atau mungkin pula orang yang datang memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Cepat kilat Pandan Suri balikan badan. Serta-merta gadis ini terperangah hampir keluarkan saruan kaget karena ngeri. Hah? Di hadapannya berdiri sosok tubuh dan wajah sangat menyeramkan. Sosok tubuh ini hanya mengenakan sehelai celana pendek bertelanjang dada. Ada sehelai selendang hitam berbunga-bunga kuning emas melintang di bahunya. Seluruh tubuh, mulai dari kaki sampai ke dada, terus ke wajah penuh luka bekas cacat yang mengerikan. Terutama luka melintang di atas mata dan pipi kiri. Kau takut? Kau tak mengenaliku? Sosok tubuh mengerikan itu yang bukan lain adalah iblis sesat jalan hidup menyeringai. Siapa kau? Sentak Pandan Suri setelah rasa kagetnya pulih. Aku iblis sesat jalan hidup. Aku yang membunuh kedua orang tuamu. Iblis durjana, teriak Pandan Suri. Gadis ini langsung jentikan 10 jari tangannya. Tak.
10 larik sinar merah yang luar biasa panasnya berkiblat menghantam ke 10 bagian tubuh termasuk kepala iblis sesat jalan hidup yang diserang tak bergerak, malah bersikap menunggu dan menantang. 5 larik sinar merah menghantam. Terdengar suara berletupan, 10 sinar merah musnah. Pukulan sakti tadi jangankan mencelakai atau membunuhnya, meninggalkan bekas pun tidak. Dinginlah tengkuk Pandan Suri, wajahnya pucat lesu. Iblis sesat jalan hidup tertawa bergelak. Ilmu kuku api, ilmu itu aku yang mengajarkannya padamu, Pandan Suri. Apa katamu? Ilmu kuku api itu aku yang mengajarkan padamu. Hari ini kau harus mengembalikannya padaku berikut nyawa dan kehormatanmu. Manusia iblis, apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya? Aku bernama Hangkumbara, dulu bergelar Raja Rencong dari utara, dulu pernah menjadi ayah angkatmu, tapi kau mengkhianatiku. Kau bekerja sama dengan musuh-musuhku, lalu kau melarikan diri. Gila, kau iblis gila. Ayah angkatku menemui kematian setahun lalu di Bukit Toba. Jangan mengaku-ngaku yang bukan-bukan ya. Dan ayah angkatku tidak seburuk tubuh dan mukamu yang busuk. Iblis sesat jalan hidup kembali tertawa. Tiba-tiba ia melompat ke depan. Ya! Sekali tangannya bergerak, satu totokan melanda dada Pandan Suri, membuat garis ini terjatuh rubuh dan kaku tegang tak bisa bergerak lagi. Iblis sesat jalan hidup berlutut di sampingnya. Dulu kau selalu mengenakan kerudung ungu, kini kulihat kau tidak memakainya lagi. Ternyata baru kini kusadari kau memiliki wajah cantik, juga tubuh yang bagus. Utang nyawa banyak nyawa, darah dibayar dengan darah, dosa di atas dosa. Iblis sesat jalan hidup lalu ulurkan tangannya. Pakaian di tubuh Pandan Suri habis dirobeknya hingga gadis yang malang itu kini terbaring dalam keadaan hampir tidak tertutup lagi auratnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memaki dan menyumpah. Terkutuk, iblis terkutuk. Jika kau benar-benar Raja Rencong, jika kau benar-benar ayah angkatku, lebih baik bunuh aku daripada melakukan keji begini. Teriak Pandan Suri. Dulu aku Raja Rencong. Dulu aku ayah angkatmu, sekarang aku adalah iblis sesat jalan hidup. Kau minta mampus, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, tapi kau rasakan dulu dosa di atas dosa. Lalu iblis sesat jalan hidup jatuhkan dirinya di atas tubuh Pandan Suri. Untuk kesekian kalinya gadis itu menjerit. Ah! Di langit sinar merah telah meredup. Sang surya telah tenggelam dan keadaan di pekuburan itu mulai gelap. Tak jauh dari pekuburan, Pendekar 212 Wiro Sableng berlari kencang sambil mendukung kakek buntung Nyanyuk Amber. Aku mendengar suara orang menjerit, berkata orang tua itu. Saat itu, Wiro masih belum mendengar apa-apa. Suara itu datang dari sana. Si kakek goyangkan kepalanya ke kanan. Mungkin hanya suara anak-anak gembala yang pulang ke kampung sambil bermain berteriak-teriak, ujar Wiro. Memang dalam jarak sejauh itu dengan sumber suara, daya pendengaran Wiro masih kalah jauh dari si kakek. Karena itu dia masih juga belum mendengar apa-apa. Bocah torek, telingamu perlu dibersihkan. Lekas bawa aku ke jurusan sana, mengomel Nyanyuk Amber. Hari sudah hampir malam, kek. Sebaiknya kita terus saja ke kampung. Bukankah ke situ tujuan kita guna mencari muridmu? Baru saja Wiro berkata demikian, dia merasakan kedua lutut orang tua yang didukungnya menekan tubuhnya dan secara aneh gerakan larinya terseret ke kanan. Dia kerahkan tenaga. Dia tahu kalau Nyanyuk Amber menggunakan kepandaian untuk menguasainya agar menurut apa maunya. Sadar kalau si kakek memang lebih lihat tenaga dalamnya, Wiro terpaksa berbelok ke kanan. Sesaat kemudian, pendekar ini berkata seperti mengomel. Apa kataku, kek? Kau menyuruhku membawamu ke jurusan ini. Tahukah kau apa yang ada di depan kita? Katakanlah, kuburan, jawab Wiro. Kuburan?
Lalu apa salahnya? Jeritan itu semakin keras kini. Aku membawa sesuatu yang busuk. Viro kini sudah pula mendengar suara jeritan itu, juga bau busuk seperti yang dikatakan si kakek. Bau busuk itu, bukankah ini bau busuk tubuh iblis sesat jalan darah? Dia pasti ada di sekitar sini, kata Wiro. Tepat, teruslah lari ke jurusan jeritan itu. Aku hampir pasti itu adalah suara muridku. Ketika sampai di bagian pekuburan yang membukit, Wiro melihat sosok tubuh iblis sesat jalan hidup di kejauhan, seperti tengah menghimpit seseorang di bawahnya. Durjana terkutuk, teriak pendekar 212. Seperti tebang, tubuhnya melesat ke arah dua kubur yang masih merah, di samping mana Pandan Suri siap dirusak kehormatannya. Berhasilkah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dan Nyanyuk Amber menyelamatkan Pandan Suri? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.